Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, semua kaum muslimin wal muslimat selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang telah hadir, baik hadir di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia atau juga di tempat-tempat lain yang sudah masuk bergabung pada Zoom meeting yang kita manfaatkan. Mudah-mudahan semua niat kita untuk hadir, untuk silaturahim, untuk menggali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW akan bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi semua yang bersama-sama kita hadir dalam kegiatan ini. Sebelum kita mengkaji, kita berdoa dahulu untuk kita yang sedang sakit atau keluarga kita yang sedang sakit, atau para jamaah Masjid Al-Furqan, jamaah pengajian kajian subuh. Semoga Allah sembuhkan, semoga Allah sehatkan. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, Ishfi anta syafi la syafi'a illa anta, syifaan la yugadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga kita selalu mohon kelancaran segala urusan yang kita hadapi, urusan di dalam keluarga, urusan di dalam kegiatan. Kalau mahasiswa kegiatannya belajar mengajar ataupun belajar thalabul ilmi, apalagi minggu ini minggu pertama, tanggal 1 September sudah melangkahkan kaki, sudah duduk di kursi-kursi kuliah. Mudah-mudahan semuanya yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, baik di sekolah, baik di kampus, baik di majlis-majlis taklim, semuanya kita akan mendapatkan kelancaran, kemudahan, kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari, sehingga ilmu menjadi obor dalam kehidupan, menjadi barometer dalam tujuan, dan landasan dalam kehidupan, sehingga hidup selalu terarah, terbimbing dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita pahami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang kita kaji, yang kita gali ini, Saudara Anwar dari luar tempat ini mungkin sudah siap untuk menayangkan ini. Dari Jambi beliau, Anwar ini kos kita, dengan izin Allah beliau diangkat jadi dosen di Jambi. Namun karena Jambi dengan Bandung itu tidak jauh gitu, dengan Jum itu dekat-dekat saja gitu. Saudara Anwar terima kasih dan semoga dengan tugas di Jambi tetap menyenangkan, membahagiakan dan juga membawa keselamatan. Dan juga kita semuanya yang tetap hadir dimanapun, yang kita cari itu kebahagiaan. Kerja itu harus bahagia, kuliah itu harus bahagia, di rumah tangga itu harus bahagia. Kemudian harus apa lagi setelah bahagia? Harus penuh cinta, senang belajar, cinta di keluarga, terus optimis dalam hidup gitu ya. Dan juga tadi selamat dalam menempuh perjalanan apapun. Kajian surah Ar-Rum ayat 41, esensi manusia sebagai pelaksana amanah Allah dalam menjaga lingkungan hidup. Nah ini judul ini menurut saya sih bagus nih. Kenapa? Karena situasi sekarang ini lingkungan agak sedikit semerawut gitu. Lihat sampah saja sekarang, masya Allah ya, tempat pembuangan sampah sedang diuji ya, gitu sekarang, sehingga masyarakat membuang sampah masih agak bingung dan susah. Di tempat-tempat penampungan sudah bertumpuk-tumpuk luar biasa. Semoga dengan kajian ini Allah memberikan kelancaran, kemudahan, sehingga hidup ini tetap dalam suasana harmoni, bahagia dunia dan akhirat. Mari kita lihat ayat 41 dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, telah tampak kerusakan di darat dan di laut ini, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, ini di tangan manusia itu menjadi penyebab rusaknya, hancurnya, kacaunya. Ini tangan ini. Kalau tangan ini kan seperti ini dan bisa macam-macam maknanya tangan itu. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan tangan-tangan mereka itu. Mengapa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan segala ujian, cobaan, ya itu. Mudah-mudahan jadi sadar gitu, oh ini tangan aku ini, aku yang salah. Nah, jadi itulah kesadaran yang muncul dari dalam diri sanubari yang paling dalam. Oke, selanjutnya kita
melihat interpretasi para mufasir, ingin mencoba, ingin menyelam bagaimana pandangan para pemikir, para mufasir ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dohahak, As-Saddi serta lain-lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah Al-Bar dalam ayat ini ialah padang Sahara, dan yang dimaksud dengan istilah Bahr dalam ayat ini ialah kota-kota besar dan semua kata lainnya. Dari ayat tadi kan ada dua kata itu yang tekanannya di kata itu. Menurut riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, Al-Bahr artinya negeri-negeri dan kota-kota yang terletak di pinggir sungai. Wah, ini. Jadi negeri-negeri, kota-kota yang terletak di pinggir sungai. Bahkan sengaja dibuat sungai di tengah kota. Oh, gitu. Termasuk di Kota Bandung kan dulu ada rencana itu. Di tengah kota ada sungai, apa namanya itu? Kanal. Nah itu untuk jadi alat transportasi gitu ya. Terus kemana pergi, ke pasar, ke kota lewat sungai. Dan di sini dikatakan ternyata ya bangunan-bangunan kota-kota itu di pinggir sungai-sungai yang sangat memberikan nuansa kehidupan besar manfaatnya gitu ya. Menurut atau Al-Khurasani ini, Al-Khurasani yang dimaksud dengan daratan ialah kota-kota dan kampung-kampung yang ada padanya, dan yang dimaksud dengan lautan ialah pulau-pulaunya. Loh, gitu. Dalam pengertian yang selanjutnya itu. Jadi lautan gitu ya, daratan, bahkan pulau-pulau. Kemudian secara eksplisit ini, teruskan, halo. Secara eksplisit ayat tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan di darat dan di laut disebabkan ulah tangan manusia. Nah, ulah tangan manusia. Di kalau lewat ke kebun orang, malum tanah kan gitu ya. Ada bunga apa, ya dipetiknya. Ada sayur apa, diambilnya. Terus ngomong sendiri, ini yang punya sayur aku minta ya. Mintanya ke siapa? Kepada sayur itu, bukan kepada yang punyanya. Nah ini merusak lingkungan ini. Tukang sayur sudah menunggu, lama-lama datang tangan-tangan yang agak sedikit kurang bagus gitu ya. Nah, salah satu contoh ringan. Atau masuk kelas mahasiswa ini, terus ada pulpen nulis-nulis itu di meja, di bangku tempat kuliah itu. Rajin menggambar dirinya sambil tidak benar gitu ya. Ini merusak lingkungan. Atau makan lemparkan gitu. Jadi mana saja bebas gitu. Bahkan di pinggir ada sungai, di situ sengaja sampah tidak disampaikan ke tempatnya, dibuang di mana tangan maunya membuang. Ini merusak. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan manusia adalah perbuatan manusia berupa ketamakan. Nah ini kemaksiatan, dosa-dosa yang menyebabkan alam rusak dan binasa. Ini lebih tegas lagi dalam penekanan pemikiran Ibnu Katsir. Jadi tangan manusia adalah perbuatan manusia berupa ketamakan. Tamak itu tidak cukup dengan apa yang ada. Makanya selalu minta kepada Allah supaya rezeki yang diberikan itu bukan sebanyak-banyaknya, tapi mintanya secukup-cukupnya gitu. Karena ada orang yang minta, ya Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah sehingga satu kecamatan milik saya semuanya, repot-repot gitu ya itu. Tapi mintanya apa? Yang cukup. Gitu. Kalau mahasiswa saja sekarang minta rezeki yang cukup.
Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Mau beli itu ada uangnya, beli ini ada uangnya. Mengapa? Allah cukupkan. Jadi merasa cukup. Tidak akan timbul ketamakan kalau sudah ada rasa kecukupan. Gara-gara tidak merasa cukup, akhirnya melihat dan melihat, selalu ingin memilikinya walaupun bukan hak dan bagiannya. Ini merusak. Terus kemaksiatan. Nah, ini kemaksiatan. Maksiat itu apa? Maksiat itu perbuatan yang malu bila dilihat orang. Jadi kalau melakukannya itu malu oleh dosen, malu oleh teman, malu oleh orang tua, malu oleh kawan, sehingga melakukannya di tempat-tempat yang tidak ada orang. Ini juga merusak. Dan dosa-dosa yang menyebabkan alam rusak dan binasa. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lebih tegas. Nah, ini kata tegas jarang dipakai ini. Tegas. Ada yang mengoreksi, bukan tegas, mungkin tegas. Tegas, lihat di kamusnya ada. Gitu ya. Tapi ini jarang dipakai ini. Lebih tegas dalam tafsir As-Sa'di. Nah, itu ya. Disebutkan maksud kerusakan di darat dan laut yaitu rusaknya kehidupan mereka, berkurang dan terjadinya berbagai wabah penyakit padanya dan juga pada diri mereka berupa penyakit, wabah dan lain-lain. Itu semua disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka berupa pekerjaan-pekerjaan yang rusak dan merusak. Memang bacaan harus pelan-pelan, harus menimbulkan kesadaran. Kemudian yang disebut ini supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Nah ini. Supaya Allah merasakan kepada mereka, kepada yang melakukan hal tadi itu, yang merusak itu, supaya merasakan kepada mereka sebagian, baru sebagian dari akibat perbuatan mereka. Maksudnya agar mereka tahu bahwasanya Allah memberikan balasan atas amal perbuatannya. Jadi kalau ada sesuatu yang menggelisahkan hati, tidak enakan perasaan, masuk ke dalam diri kita, introspeksi. Dosa apa yang hari ini saya lakukan? Bukan marah-marah pada orang lain, masuk ke dalam, kemudian tafakur, di situ, kemudian melihat perjalanan hari ini. Kenapa gelisah pagi-pagi? Kenapa gelisah sore-sore? Ada apa gerangan? Nah, ini introspeksi diri. Karena di sini dikatakan tadi Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, maksudnya agar mereka tahu bahwasanya Allah memberikan balasan atas amal perbuatan. Jadi Allah menyegerakan terlebih dahulu dari balasan amal perbuatan mereka di dunia, agar mereka kembali dari perbuatan mereka yang telah menimbulkan kerusakan dalam keadaan mereka menjadi baik, urusan menjadi bersinar. Nah itu jadi merasakan, saya salah ini. Salah, akibat saya salah. Marahi diri sendiri itu, marahi diri sendiri. Wah, di situ kamu kepada dirinya gitu ya. Aku ini. Tapi kalau sedang memarahi diri sendiri, jangan keras-keras bahasanya. Nanti kedengaran sama orang. Dia pelan-pelan aja sambil merenung gitu ya. Merenung jam 3 Prof Jun jam 3 sudah siap tahajud kan. Wah, di situ ada peluang-peluang. Profesor Abdul Somad, para mahasiswa, luar biasa. Di saat sedang hening.
Jadi Allah menyegerakan terlebih dahulu dari balasan amal perbuatan mereka di dunia, agar mereka kembali dan perbuatan mereka yang telah menimbulkan kerusakan dalam keadaan mereka menjadi baik, urusan mereka menjadi bersinar, kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan demikian, nah ini kalau sudah ada kata dengan demikian, sepertinya sedang ada sesuatu penyimpulan. Bumi ini hanya akan dipusakai oleh orang-orang yang saleh, bukan orang-orang yang salah. Halo? Ini lebih tegas lagi di sini ya. Dengan demikian bumi ini hanya akan dipusakai oleh orang-orang yang saleh, bukan orang-orang yang salah. Tanah air ini hanya akan dimakmurkan oleh orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang sekedar pintar. Indonesia tercinta ini hanya akan dilestarikan oleh hamba-hamba yang taat, bukan manusia-manusia berpaling maksiat. Sebab perbuatan maksiat hanya akan melahirkan kecongkakan dan keserakahan manusia yang ingin menguasai alam ini. Itu jelas ini. Bacaannya ini permasalahan harus bolak-balik pada slide ini gitu. Agak bolak-balik gitu ya. Kenapa? Karena supaya kita termasuk orang-orang yang bertanggung jawab dalam melestarikan alam jagat raya ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang saleh. Ada orang tua selalu minta anaknya ini anak yang saleh. Harusnya dua itu yang diminta. Satu saleh, dua muslih. Kalau saleh untuk dirinya, kalau muslih peduli pada yang lain. Ada yang membuang sampah karena muslih menegurnya. Kalau yang ditegur tetap noyod, bahasa Sundanya ambil sendiri. Itu muslih. Tapi orang tua kebanyakan minta jadi anak saleh aja. Maksudnya jelema bager, tara openan gitu. Tidak tegur menegur, pokoknya tungkul begitu ya. Ada yang salah cuek aja. Nah ini tidak demikian, Ibu Dokter Kokom ya, tapi harus amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di situ indahnya. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, betapa subur dan makmurnya negara atau negeri Indonesia. Ini dihiasi dengan pemandangan alamnya yang begitu indah dan eksotik. Gunung-gunung menjulang tinggi berpayungkan awan. Padi-padi menguning tersusun rapi laksana hamparan permadani. Burung-burung berkicau seiring dengan terbitnya sang mentari di pagi hari, sehingga nampaklah suasana yang aman, nyaman, adem, ayem, tentrem, elok dan sari. Oh, begitu Indonesia ya. Makanya banyak orang yang datang ke Indonesia. Kenapa? Ya itu tadi. Indonesia itu memiliki ya keadaan ya, atau memiliki tempat, memiliki keindahan. Nah, dikatakan ini subur. Bahkan dalam bahasa lain itu semoga menjadi negara yang subur, makmur, gemah ripah, loh jenawi. Ya ada bahasa itu tuh. Sering dengar gitu ya. Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diterjemahkan subur, makmur, gemah ripah, loh jenawi, diteruskan lawi, bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, kata orang Sunda. Nah, gitu. Jadi memang Indonesia itu dihiasi dengan pemandangan alamnya yang begitu indah dan eksotik. Kemanapun pemandangan Indonesia hijau ya, itu melihat dari atas ke bawah itu. Bahkan kalau dari pesawat melihat ke bawah hijau gitu Indonesia ini. Gunung-gunung menjulang tinggi
berpayung awan, padi-padi menguning, tersusun rapi laksana hamparan permadani, burung-burung berkicau seiring dengan terbitnya ataupun sang mentari di pagi hari, sehingga nampaklah suasana yang aman, nyaman, adem, ayem, tentrem, elok dan sari. Subhanallah. Makanya perlu bersyukur jadi bangsa Indonesia ini. Namun sayang, ada kalimat selanjutnya ini. Tadi kan bagus di atasnya, ke bawahnya ada namun. Kalau sudah ada namun berarti ada apa? Ada sesuatu yang perlu dibereskan. Namun sayang, pemandangan tersebut kini sulit kita dapatkan karena telah berubah menjadi situasi yang panas, gersang, kotor, pengap, kumuh, tidak bersahabat, bahkan mengancam kelangsungan hidup alam hayati. Itu semua disebabkan karena kecongkakan tangan-tangan jahil dan tidak bertanggung jawab yang merusak keindahan alam. Prof Jun, ini kira-kira tahun berapa ini? Tadi yang hijau ranum itu kira-kira tahun 70-an ya? Sekitar itu mungkin. Sekarang ke sini sudah gunung-gunung sudah mulai kehilangan keindahannya. Oke, selanjutnya hadirin wahadirat rahimakumullah. Oleh karena itu lagi nih. Kalau sudah oleh karena itu, ini ada penegasan lagi nih. Agar alam ini tetap lestari dan terpelihara, dibutuhkan manusia-manusia yang amanat, yang mampu menjaga alam ini. Dan untuk mengoptimalkan hal tersebut, maka surat Ar-Rum ayat 41 menyilandasan teologis bahwa manusia sebagai pelaksana amanah Allah dalam menjaga lingkungan hidup. Luar biasa. Dan lingkungan hidup itu menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian. Bahkan ada mata kuliah atau jurusan lingkungan hidup itu. Para mahasiswanya menyebar bagaimana nih lingkungan hidup supaya tetap hidup dan subur dan makmur itu. Waduh, luar biasa. Landasannya ini Ar-Rum 41. Landasan teologisnya ini nih Ar-Rum 41. Ketika berbicara masalah keindahan, masalah yang merusak segala macam, ini nih kuncinya di sini. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini selalu kita ingin menyoroti dari nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pedagogis, gitu ya. Karena memang UPI ini adalah Universitas Pendidikan Indonesia, dan pendidikan itu merupakan hal yang penting bagi seluruh umat manusia di dalam kehidupannya. Dimanapun pasti pendidikan menjadi bagian penting, dan tidak ada yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa pendidikan untuk kesuksesan. Mendidik hambanya agar senantiasa menjaga amanah Allah, salah satunya yaitu melestarikan lingkungan dari rumah yang terkecil sampai ke halaman, terus berjalan terus gitu, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Kalau mahasiswa, lingkungan di ruang kuliah, di luar ruangan kuliah, anak-anak sekolah masuk tempat belajar, kelas, luar kelas. Itu melestarikan lingkungan. Bagaimana ini? Menumbuhkan akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela seperti merusak lingkungan yang berdampak bencana akibat perbuatannya. Bahkan ada yang membawa pilok tembok di macam-macam kan. Ini merusak lingkungan ini. Nah, ini perbuatan yang. Nah, maka di sini bagaimana menumbuhkan akhlak mulia. Dan akhlak ini, kata-kata akhlak ini kalau di UPI ini yang mendalami, melahirkan dan mewujudkan akhlak itu Prof Juntika sama Prof Abdul Somad ini dan yang lain-lainnya. Ini berbicara tentang akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak itu perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, gitu. Gimana kebiasaannya?
Kalau kebiasaannya senyum, ketemu sama orang senyum. Kalau kebiasaannya ketemu sama orang itu tidak menegur, gitu aja seterusnya gitu. Makanya bagaimana ini supaya para mahasiswa, orang tua, anak-anak, pelajar, masyarakat semua memiliki akhlak yang terpuji. Gitu. Kalau ketemu dosen itu senyum. Walaupun dosen tidak senyum, mungkin dosen sedang konsep bahan kuliah mungkin gitu. Sehingga mahasiswa senyum biarkan aja. Tapi Anda jangan sakit hati. Ini Pak dosen sedang khusyuk kelihatannya, gitu aja, optimis. Jangan berbicara yang negatif ya gitu. Ini akhlak masalah lingkungan, luar biasa ini. Senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, dan taat menjalankan syariat agama. Nah ini meningkatkan iman. Jadi iman itu memang perlu dipupuk dan perlu dipagar. Iman itu ada di dalam jiwa kita masing-masing, perlu dipupuk dan dipagar. Dipupuk dengan apa? Dengan amal soleh. Dipagar dengan apa? Dengan ilmu. Jadi ilmu itu sedang memagar iman. Makanya para mahasiswa ini dari asrama putra dan putri sedang apa sekarang? Sedang memupuk iman. Kemana dek? Mau mupuk iman saya itu. Oh ini luar biasa itu. Kok ini melakukan apa? Ini sedang memagar iman. Mantap itu. Kalau jam 11:30 itu mahasiswa ngabring ya, berangkat ke Al-Furqon. Kata orang yang telah ikut pengajian, ini orang sedang menjaga iman kelihatannya, sedang memupuk iman, sedang memagar iman ini. Wah, begitu salaman sedang apa? Sedang memagar iman, memupuk iman. Masya Allah. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai wafat pun harus tetap iman ada di dalam jiwa kita. Dan dosen indah kalau sebelum mata kuliah dimulai ini, para mahasiswa bersyukur kepada Allah. Kita awali kuliah dengan Al-Fatihah. Masya Allah, itu aras bergetar dengan Al-Fatihah dibacakan sebelum kita tolabul ilmi. Mata kuliahnya apa saja, itu semuanya ilmu Allah ya. Jangan dimana bukan mata kuliah agama, kuliah di bismillahan, jangan begitu ya. Mata kuliah apapun pakai bismillah, pakai Fatihah, gitulah gitu. Kenapa? Karena semuanya ini ilmu datangnya dari Allah melalui orang-orang para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran serta bertaubat atas segala dosa dan kekhilafan. Bagaimana kita mendidik diri sendiri tatkala kita lupa, tatkala kita bersalah. Karena manusia itu selalu bersalah. Mahal hoto wanisyan. Kalau ada saya mah nggak pernah salah, ini manusia bukan ini. Kalau manusia mah suka salah, cuman setelah berbuat salah ada kunci taubat gitu. Tapi jangan begini, saya akan bersalah dulu nih, nanti taubatnya, jangan begitu ya. Berbuat salah itu, dosa itu tidak direncanakan, tidak dikonsep, tidak disiapkan. Kalau disiapkan kemudian akan kemudian dilakukan, nah ini menjadi hal yang tidak beres. Kalau ada lintasan hati ya, pikiran buruk, Allah belum menugaskan malaikat untuk mencatatnya dosa itu, baru dalam hati. Makanya akan diucapkan, apalagi dilakukan. Nah ini tugas para pendidik, tugas para orang tua, tugas guru, tugas tokoh masyarakat. Semua perlu nilai-nilai pendidikan tentang lingkungan menjadi tugas bersama-sama. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang kita ingin melihat esensi manusia di muka bumi. Esensi manusia di muka bumi. Satu adalah menjadi khalifah. Kita baca sama-sama pelan-pelan supaya kita jadi khalifah yang dicintai Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha man yufsidu fiha
dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Jadi dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Jadi malaikat itu seolah-olah bertanya. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ketika Allah mengingatkan, ya, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, kata Allah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Oh gitu, di hadapan malaikat. Kemudian malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Wah gitu. Allah menjawab. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan malaikat tidak menyela. Kalau sudah dikatakan, ya sudah, samina wa ata'na, tidak ada melawan-lawan kepada Allah. Namanya malaikat gitu. Kalau manusia ya sudah ada dalam bahasan ini. Oke, selanjutnya. Jadi esensi yang pertama, esensi yang kedua untuk beribadah kepada Allah. Allah turunkan manusia ke alam dunia ini semata-mata untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, tetap ibadah kepada Allah. Membantu orang tua itu ibadah. Ada teman bawa motor kemudian mogok gitu ya, didorong keluar keringat, Anda tahu, Anda ikut dorong. Niatkan dalam hati semata-mata ibadah kepadamu ya Allah melalui dorong-dorong motor ini, begitu. Jangan sudah motor didorong, mana honornya? Jangan nanya honor. Kalau ibadah sama Allah yang membalasnya, gitu. Nah, dorong motor sebentar, ini minta honor, ini kurang bagus. Tapi orang-orang yang tahu, ini peluang nih. Peluang apa? Peluang untuk menyambut pahala, menyambut berkah, menyambut rahmat melalui menolong orang lain. Kenapa? Karena Allah tugaskan kita supaya beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita ini 24 jam ibadah kepada Allah. Amin. Napas keluar masuk, duduk, berdiri, berjalan dan berhenti, semua semata-mata ibadah kepada Allah. Terus yang ketiga, hadirat rahimakumullah, yang ketiga, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kalau orang yang tidak berpikir mah ya tidak ada sentuhan apa-apa, biasa-biasa aja. Kalau orang yang berpikir, subhanallah, Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi. Coba sekarang perhatikan kalau seorang jamaah haji naik pesawat, kalau tidak Allah berangkatkan, makanya orang-orang yang naik kendaraan doanya apa tuh Pak Haji? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza
wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi sabina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Di orang-orang yang berpikir itu, Masya Allah, ini 300 ton harus terbang, 300 ton besi, manusia, barang-barang, Masya Allah, dengan izin Allah. Makanya yang paling pertama dibaca adalah basmalah, bismillahi majreha wa mursaha. Masya Allah. Termasuk naik motor. Motor mah dari darat, ban negahnya 2, gak usah pakai doa, jangan begitu, gitu ya. Itu juga kendaraan, itu ya. Termasuk kalau kita keluar dari rumah itu, kalau keluar dari tempat kita keluar, baca apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Walaupun hanya ke tetangga sebelah, cuman kehalangan sama pagar, baca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Mengapa? Ketika seorang hamba membaca doa itu, Allah menjawab, ku jaga hartamu, ku selamatkanmu, dan ku kabulkan tujuanmu. Jangan lupa, makanya kalau suka lupa itu pakai remote. Sebelum berangkat di rumah ada suara, jangan lupa, doa ya. Nah itu, jadi supaya terus ingat, biasa berdoa. Nah ini, kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah sekarang mah fungsi dan tugas manusia. Fungsi dan tugas manusia. Pertama, manusia adalah makhluk ciptaan dan juga seorang hamba. Terus yang kedua, manusia diberi tugas suci sebagai pemimpin dan pengemban amanah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau karena beratnya. Lalu dipikulkan amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Itu manusia itu digambarkan dalam Al-Ahzab 21. Jadi memang gunung nggak sanggup, langit nggak sanggup, bumi nggak sanggup, manusia mah sanggup gitu. Tapi tadi manusia suka punya ini, suka nyeleneh gitu ya. Apa itu? Suka dolim. Sudah dijelaskan, suka dolim manusia itu dan sangat bodoh. Nah dengan pernyataan ini berusaha untuk tidak melakukan kedoliman dan berusaha untuk menjadi orang yang selalu tahu tentang ilmu. Makanya manusia itu pegang amanah luar biasa. Oke, selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, manusia sebagai pelaku yang memakmurkan alam. Jadi manusia itu sebagai pelaku yang memakmurkan alam. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Surat apa ini? Surat apa? Iya, masih kelihatan kan surat Hud ya? Ayat berapa? Wih mantap, berarti masih segar. 1. Dikira ini lampu sudah mulai kurang minyak gitu. Tapi masih segar kelihatan. Dan kepada kaum Samud ini kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia.
Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurannya atau permakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Nah itu, jadi wahai kaumku, sembahlah Allah. Nah, sembahlah Allah ya. Tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Makanya menyembah Allah terus saja, apapun dari Allah, untuk Allah dan kepada Allah. Nah, selalu gitu. Dia telah menciptakan dari bumi, dari tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Loh, pemakmurnya, jadi kita yang memakmurkan bumi ini gitu. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Jadi kita selalu berdoa, memohon kepada Allah. Dan kalau memohon kepada Allah jangan seperti minta kepada kakek ya. Awali dengan punya wudu, menghadap kiblat, awali dengan hamdalah, sholawat. Begitu kalau minta kepada Allah. Jangan ya Allah, ya Allah, ya Allah, gimana ini? Gimana adab berdoa kepada Allah itu ya? Ada orang yang langsung minta abdi ya Allah, jenengan abdi ya Allah. Ini harus jelas gitu ya. Jadi pertama ya berwudu. Wah, begitu. Makanya kalau mungkin ini para mahasiswa ini setiap hari itu punya wudu terus. Kalau memanggil Allah itu dalam keadaan wudu ya. Pagi-pagi mandi dengan wudunya, setelah wudu tentu ada sholatnya. Oh terus sampai duhur kuat, gak wudu lagi. Orang yang biasa itu tahu ini batal atau tidak hari ini. Kenapa? Jadi perhatian tentang waktu dan tentang wudu yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ulama itu, para nabi itu selalu menjaga wudu ya. Para ulama menjaga wudu gitu ya. Dengan wudu itu cahaya, mengapa wajah itu bercahaya. Nanti di akhirat itu yang akan mudah dikenal oleh Rasulullah SAW adalah dari cahaya wajahnya. Jadi orang yang selalu berwudu itu cahaya wajahnya itu bersinar, dan Rasul mengenalnya satu umat-umatnya itu. Nutara wudu menyewalu alam. Karena wudu ini penting, ini wudu. Abdi macam ada sok suka batal. Ya kalau batal mah batalkan aja, jangan ditahan-tahan, nanti jadi penyakit ya. Sudah dikeluarkan wudu lagi. Begitu indah banget. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, bagaimana seharusnya manusia? Nah, ini mundur lagi nih. Oh iya nih. Salah satu yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah permasalahan polusi udara. Faktor-faktor yang menyebabkan polusi udara di Indonesia meliputi pembakaran limbah, emisi kendaraan bermotor, deforestasi, dan faktor cuaca seperti kabut asap akibat kebakaran hutan. Polusi udara dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan masalah pernapasan. Bahkan pernah ketika ada gunung yang terus saja tidak pernah bisa dihentikan dengan kebakaran itu, sehingga pesawat pun dihentikan untuk tidak melewati asap-asap yang membahayakan. Ada banyak cara untuk mencegah polusi udara. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menerapkan al-jihad al-bil. Sejatinya al-jihad al-bil ya adalah salah satu bentuk jihad yang diajarkan dalam Islam. Konsep adalah sebuah konsep dalam Islam yang berarti perang melawan kerusakan alam dalam konteks pencegahan polusi udara. Al-jihadu al-bil dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dari pencemaran udara.
Saya lihat itu ada mahasiswa yang bawa pamflet jaga lingkungan gitu. Ya ada itu, pernah ngabring di jalan hari Minggu di daerah bawah itu, jaga lingkungan, wih luar biasa. Masih ada yang sadar ke lingkungan ini, sementara membuang sampah semaunya. Ada orang yang luar biasa. Mahasiswa lebih tepat kalau berpikir bagaimana menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih terasa indah gitu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita lihat, nah ini bagaimana seharusnya manusia sebagai pelaksana amanah Allah dalam menjaga lingkungan hidup. Terus selanjutnya jawabannya, ini pertanyaan. Tidak berbuat kerusakan dan berbuatlah kebaikan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi janganlah kamu berbuat kerusakan. Ini kata kunci, jangan membuat kerusakan di bumi ini. Setelah Allah tata dengan sebaik mungkin gitu, melalui tangan-tangan orang yang saleh tadi gitu ya. Kemudian kalau sudah itu berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Kalau berdoa itu dengan rasa takut. Takut apa? Takut nggak didengar sama Allah gitu. Ya Allah ya Rabbana. Oh kan itu pakai hati ya kalau berdoa itu. Kenapa begitu? Rasa takut dan penuh harap. Nah, jangan hanya takut saja, nggak ada harapnya gitu. Jadi apa? Takut dan penuh harap. Ya Allah, selamatkanlah aku. Gitu. Ya Allah, jadikan aku orang yang cerdas di dalam menuntut ilmu ini. Harus ikhtiar. Kalau sudah berdoa juga menghafal. Gitu ya. Itu rahmat Allah lebih dekat. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kedua, memelihara kehidupan manusia. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an wa laqad ja'atum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Oke, arti dari yang kita baca firman Allah, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Ini membunuh yang tidak berdasar. Ada orang tungkul, pukul, mati itu sama dengan membunuh semua manusia. Tidak boleh maksudnya gitu ya. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Masya Allah. Kita memelihara manusia supaya cerdas, manusia supaya beriman, manusia supaya berakhlak, manusia supaya santun. Ini kan memelihara. Jadi kalau memelihara seorang manusia, itu hakikatnya memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi ini. Oke, nanti dibaca lagi PPJ-nya dibagikan nanti, tenang aja. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang ketiga, bernilai pahala bagi yang menanam pohon atau tanaman. La yagrisu muslimun gorsan wala yajra'u zar'an fayakula minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kana lahu shadaqatun, rawahu Muslim. Tiada seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan lalu dimakan oleh seseorang, hewan ternak,
atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Subhanallah, makanya yang punya halaman luas ya, nanam apa saja, nanti anak incu yang makan atau burung yang mengambil. Wah, luar biasa. Gimana? Ataupun di pot-pot ya. Ya di kebun. Pokoknya mah nanam apa, ada pete tanam, ada bambu, ada jambu tanam, apapun tanam ya udah. Pak udah tua kok nanam terus, Bapak kan tidak akan menikmatinya. Memang tidak akan menikmati. Gue mah sudah kolot, tapi kan ada anak incu nanti. Woi, indah itu. Itu menanam nanti memetik hasilnya. Apalagi mahasiswa, ada dulu menanam 1.000 sejuta tanaman. Oh, ikut di situ kalau ada imbauan yang begitu tuh. Ini dapat mengambil. Nanti ternak mengambil, manusia ngambil. Jadi apa kebaikan-kebaikan, jadi amal-amal soleh. Tapi kalau kita melewati tanaman orang yang banyak buahnya, jangan ngambil supaya jadi kebaikan untuk orang yang punya. Jangan, izin dulu ya. Nah ini apa namanya, buah gedong nih kelihatannya bagus nih, ambil gitu supaya jadi kebaikan bagi yang punya. Jangan begitu, itu ada yang punyanya, ngomong dulu gitu. Tetapi bagi yang menanam udah dia itu jadi kebaikan. Tapi yang tidak menanam melihat itu harus ada izin dahulu, tata krama sopan santun. Jangan dijadikan dalil untuk mengambil barang tanpa ada izin. Ini menyalahi apa yang kita ungkapkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, Rasulullah juga bersabda, "Man nasaba syajaratan fasabaru ala hifdhiha wal qiyami 'alaiha hatta tusmira kana lahu fi kulli syai'in yusabu min samariha shadaqatun indallahi azza wa jalla." Rawahu Ahmad. Siapa saja yang menanam pohon lalu sabar menjaganya dan merawatnya hingga berbuah, maka setiap peristiwa yang menimpa buahnya akan bernilai sedekah bagi penanamnya di sisi Allah. Jangan nanam cul, jangan begitu. Sudah menanam dilihat, disiram, dipupuk, dijaga. Ini supaya hasilnya bagus gitu. Orang ini kok gak ada urusan-urusan tentang tanaman, jadi nantinya tidak menghasilkan yang memuaskan. Tetap ada perawatan-perawatan. Halo, selanjutnya menghemat energi serta menutup segala makanan dan minuman. Awas ini penting ini hadis ini. An Jabir qala Rasulullah sallam atfiul masabiha bil laili idza raqadtum wa gulliku wa agliku al abwaba wa auqu al askiyata wa khammiru ta'ama wa syaraba qala hammamun wa ahsibu qala walau bi'udin ya'rudu. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, matikanlah lampu-lampu pada malam hari. Ini kata Rasulullah ini, matikanlah lampu-lampu pada malam hari. Bersare di lampuan, mau apa ini? Orang tidur di lampuan, besar lagi wattnya, apa-apaan ini dianjurkan Rasulullah. Matikanlah lampu-lampu pada malam hari ketika kalian hendak beristirahat. Dan tutuplah pintu-pintu, tutuplah bak-bak air, tutuplah makanan dan minuman. Hammam berkata, tutuplah walau hanya dengan sebatang ranting. Suka ditutup? Jarang gitu ya. Pokoknya makanan bergelar, tidak boleh, tutup ya. Ini anjuran Rasul. Makanya saya melihat pengumuman di gedung-gedung tinggi, kalau keluar dari kantor padamkan lampu. Semangat. Ini sedang mengamalkan hadis ini. Di asrama jangan terus ya nyala, ini orangnya pada kerek. Gimana ini? Orang kerek pakai lampu. Tidak ada gunanya itu. Lampu itu untuk menerangi orang yang mau melakukan sesuatu gitu. Ini tidur pakai lampu, ini berlebihan. Kata Rasul, matikan lampu-lampu pada malam hari ketika kalian hendak beristirahat. Bahkan kalau kita naik kereta api gitu ya, kemudian lampunya tidak dipadamkan, akhirnya dikecilkan, kemudian mata ada penutupnya supaya bisa tidur. Dan tutuplah pintu-pintu. Kalau tidur gitu, jangan dibuka pintu-pintu, tutuplah bak-bak air. Nah, mungkin ada hal-hal yang bisa masuk,
tutuplah makanan dan minuman. Ada makanan tidak pakai plastik bergelar, tutuplah. Ada sisa makan pagi, ada tutup saji, pakailah di situ ya. Air di kamar kalau mau minum tutup, jangan airnya bolongor begitu gitu ya, supaya mudah minum. Mudah minum bagaimana? Nanti ada sesuatu. Ada apa sih Rasul menerangkan hal ini? Ada sesuatu yang dibalik itu bisa membawa kemadaratan. Oke, hadisnya hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini kisah teladan. Ada kisah teladan ini bagus ini. Coba dilihat kisah teladannya. Halo. Abdullah ibnu Mas'ud menuturkan kisah baginda Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat berjalan bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka melewati sebuah sarang semut yang telah dibakar. Rasulullah SAW marah dan bersabda, sungguh tidak pantas manusia menyiksa dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mayoritas ulama mengharamkan membakar binatang yang masih hidup, sekalipun itu serangga. Enggak dibakar, cuman dirines. Ada yang gitu tuh. Semut, karena semut karena makanan, iya gitu terus. Kenapa teh kamu teh? Ini teh gula aku. Teman semut bisa ngomong, aku nggak tahu apa-apa, mungkin gitu ya. Hati-hati. Dari Abdullah bin Umar, Nabi juga telah mengisahkan ada seorang perempuan disiksa di neraka karena menawan seekor kucing sampai mati. Perempuan itu tidak memberinya makan dan minum dan tidak pula membiarkannya memakan serangga di muka bumi. Punya kucing gak tanggung jawab gitu. Kan ada orang yang punya kucing nggak tanggung jawab, cuman mau resep senang bentuknya tapi tidak ngurus, bahaya ini. Kisah itu menunjukkan betapa Islam adalah agama kasih sayang bagi semesta alam. Tidak hanya membawa rahmat bagi manusia, tetapi juga binatang, tumbuh-tumbuhan dan seluruh ciptaannya. Kalau sudah kisah biasanya apa ini? Halo? Kalau sudah kisah doa, nah ini ada nih, ini bagus doa ini nih. Dan ini mungkin sudah hafal ini. Ada orang yang sudah hafal tapi tidak mengamalkan, ini tidak bagus ini. Ada orang yang belum hafal, kita hafalkan dan tidak usah dihafalkan doa itu, tapi dibaca sering. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah, la ilaha illa anta. Anta al-ghaniyyu wa nahnul fuqara. Anzil alainal ghaisa waj'al ma anjalta alaina quwwatan wa balagon ilahin. Coba lihat artinya. Artinya sangat indah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Kau adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau. Kau Maha Kaya, sementara kami membutuhkan-Mu. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Jadikanlah apa yang telah Kau turunkan sebagian atau sebagai kekuatan dan bekal bagi kami sampai hari yang ditetapkan. Apalagi sekarang ini sedang hujan agak lambat turun. Saya lihat tempat-tempat sudah mulai kering-kering. Yang mandi sudah mulai jarang karena kurang air. Air penting untuk minum dan masak. Biar mandi besok lusa. Ada yang begitu tuh. Nah sekarang doa ini penting ini untuk minta hujan turun ya. Di samping apa tuh yang di dalam Al-Quran ada yang suka diminta, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Di pesantren kalau sudah kurang hujan teh semua raeng. Raeng apa raeng? Suara bersuara. Coba di asrama nanti orang itu sebelum makan, halo, itu dulu minta hujan dulu. Wah, bagus ini. Oke, terima kasih kepada semua yang hadir, yang telah mengikuti kajian ini, baik langsung di Masjid Al-Furqon, seperti di sini ada Profesor Juntika dan Profesor yang sangat terkenal ini, Pak Abdul Somad ya, kemudian kawan-kawan mahasiswa dari asrama putra dan putri dengan khusus dibimbing oleh pembimbing dari asrama, semua sedang menjemput berkah dan rahmat agar kita menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang telah hadir di Masjid Al-Furqon. Mudah-mudahan Al-Furqon menjadi saksi bahwa kita sebagai orang yang cinta masjid, memakmurkan masjid, dan banyak duduk di masjid untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia yang telah memfasilitasi di sini. Mudah-mudahan Pak Rektor juga hadir melalui Zoom ataupun mendengar informasi, dan nanti juga di YouTube-nya akan bisa kita lihat. Terima kasih. Kemudian Majelis Dewan Guru Besar ini juga selalu menyebarkan dakwah kita, Profesor Didi Suryadi dan Ibu Profesor Aan Komariah. Mudah-mudahan tetap menyebarkan dakwah kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Kemudian Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD dan juga Profesor Dr. Haji Dadang Sunendar yang memfasilitasi dakwah kita dengan Zoom dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Semoga warga PBS menjadi warga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Kemudian juga penasehat dan pengurus DKM Al-Furqon di sini Prof Juntika dan Prof Mufid dan juga Prof Abdul Somad dan kawan-kawan pengurus yang lainnya juga ikut gabung. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Prof Ahman selalu hadir. Terima kasih. Kemudian juga Muazzin Al-Furqon yang menyiapkan fasilitas ya dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan ini. Semoga menjadi muazzin yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para dekan dan direktur UPI juga ada yang ikut hadir. Insya Allah berkah semuanya. Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno MSI juga sama-sama hadir, insya Allah penuh dengan keberkahan. Kemudian juga Bapak Dr. Kaimat Ali ini selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan segala yang sedang direncanakan cita-citanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosen-dosen di bahasa Arab ikut hadir, juga para mahasiswa bahasa Arab juga hadir. Kemudian juga mahasiswa dari jurusan Bahasa Indonesia juga hadir, dari berbagai jurusan hadir. Kemudian juga Profesor Dr. Haji Rahman MPD dosen S3 pasca sarjana SPS UPI dan teman para sarjana seangkatan. Halo Kang. Jadi beliau ini bukan mengajak seangkatan saja, mengajak mahasiswa yang diberi kuliahnya, diajak, yuk menyambut rahmat dan berkah. Selamat Kang, insya Allah berkah. Kemudian juga manajer asrama UPI Dr. Sugihartono, Dr. Sugihartono MA ya, ini juga mempertori dakwah kita, insya Allah berkah. Kemudian Kepala Asrama Putra Dr. Maftuhin MSI juga ikut gabung. Kemudian Ibu Dr. Kokom MSI juga hadir, insya Allah berkah. Kemudian mahasiswa dari asrama UPI selalu nuntut ilmu di hari Minggu, menyebut berkah dan rahmat insya Allah. Kemudian juga Ibu Dokter Gigi, ini Dokter Gigi Dine Indriliana dari Puskesmas Tanggeng Cianjur. Halo. Dari Cianjur Tanggeng ini. Ini orang Cianjur, saya juga orang Cianjur, ini sama-sama dari sana ya, insya Allah dengan keberkahannya. Terima kasih Bu Dokter. Semoga menjadi dokter yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
Terima kasih kepada Bapak Haji Tatang Saleh SPMSI. Nah, ini Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung. Halo. Hadir dengan warga Kota Bandung, insya Allah menyambut, mengikuti kegiatan ini, insya Allah berkah. Terima kasih, Jaim Kasiro. Jadi Kadis Kependudukan Kota Bandung juga hadir, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Dr. Yadi, dosen dari ITB. Halo, tadi saya kelihatan Pak Dr. Yadi. Karena masalahnya. Semoga berkah selamanya dalam menjalani tugas-tugasnya. Kemudian Sivitas Akademi Uninus. Nah, di sini ada Pak Dr. Haji Hendi S. Muhtar, MPD. Halo. Salam, selalu hadir dengan para dosen, para pimpinan, para alumni, mahasiswa yang sedang. Halo Pak Tatang Muhtar, baru kelihatan wajahnya. Terima kasih. Ini Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung. Alhamdulillah ikut gabung. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat dan berkah dalam menjalankan tugas di Kota Bandung. Terima kasih. Amin. Ya. Kemudian juga para mahasiswa Dr. Marwan Uninus juga ini ikut hadir beserta para mahasiswa yang menjadi bimbingannya, semoga berkah selamanya. Kemudian kelas doktor BPIPRI. Nah, ini ada BPIPRI Bapak Mas Don. Halo Mas Don. Mas Don, Pak Sadono, Sri Harjo dan kawan-kawan ikut kajian walaupun sedang sibuk. Beliau-beliau ini tetap ngaji penting untuk menjemput berkah. Wah, luar biasa. Sama-sama. Kemudian Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, Profesor Dr. Haji Supari Muslim MPD, Profesor Dr. Haji Husni Tamrin MH selalu hadir dalam kajian ini. Kemudian terima kasih juga Dr. Muhammad Hasan Basri, semoga selalu lancar urusannya. Kemudian Pak Jenderal Arifin, mahasiswa S3 UIK Bogor, nah juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Dr. Yapandi dari Pontianak, ini adalah pembantu dekan di Universitas di IAIN Pontianak. Halo Pak Dr. Yapandi, selamat, insya Allah sukses. Kemudian Bunda Sopi dan Majelis Ta'lim Asyukur dari Sumedang juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika ULM Universitas Lambung Mangkurat juga ini hadir. Dari Banjarmasin Bapak Jainuddin, Bapak Sigit Ruswinarsi, Bapak Abdul Salam M ini juga hadir, terima kasih. Kemudian keluarga besar KBSA YBSA Hajah Sobariah yang menjadi pimpinannya, semoga jadi yayasan yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga besar Ibu Yoyo Surya Kusuma juga hadir. Kemudian keluarga besar Abah Ukik dan Abu Iyah dari Lemur juga hadir. Subhanallah, insya Allah berkah. Seluruh Sivitas Akademika UBK. Nah, UBK ini di sini Pak Rektor yaitu Bapak Dr. Apoteker Entris. Pak Rektor, halo, hadir selalu. Semoga sama-sama mengimami UBK menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian UR1 Dr. Apoteker Yani Mulyani MSI juga hadir, terima kasih. UR2 Ibu Pina Pitniawati Eskep Ners Mkep, gelarnya cukup bagus, terima kasih. Kemudian WR3 Hajah Sri Mulyati SKP Mkep AIPO, terima kasih. Kemudian WR4-nya Bapak Agus Mi'raj Darajat Eskep Ners Mkes, tinggal doktornya kapan ini, insya Allah berkah ya. Kemudian Kepala SM Strategis Manajemen Nur Intan SKP Mkep juga hadir. Staf STKU Subang Siti Rohmah SST Mkep hadir, terima kasih. Kepala PSDKU Serang Hajah Triani juga hadir. Kepala PSDKU UBK Tasikmalaya Asep Mulyana Eskep Ners Mkep. Ini juga gelar dari luar negeri PhD ya juga hadir, terima kasih. Kemudian staf PSDKU Kendal Hajah Pujiati Setia Ningsih MSI hadir, terima kasih. Kaprodi D3 Keperawatan Dede Nur Ajis Muslim Eskep Ner, kemudian Mkep, kemudian jadi sedang juga katanya itu kuliah doktor sebentar lagi insya Allah ya.
Kemudian dosen S3 keperawatan Ibu Yani Marlina Eskep Nurse Mkep. Hajah Imas Syarifah SPD MPD Koordinator Keluarga Besar almarhum Hajah Horia. Halo dari Tasikmalaya, insya Allah berkah selalu. Kemudian juga Hajah Imas Cucu SPD MM Bendahara Stikep PPNI Jabar juga hadir. Terima kasih. Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta. Terima kasih hadir. Bu Dr. Hajah Endah Hasanah Disdik Kabupaten Sukabumi. Terima kasih hadir. Kemudian Ibu Hajah Alia Baidowi Koordinasi Muhammadiyah ASEAN dan calon doktor dari Uninus, semoga lancar dalam mengembangkan dakwahnya. Kemudian Pak Babang Robandi dan Bapak Epi ini yang mengimami prodi pedagogik di UPI. Jadi kalau ingin mendalami kependidikan, Pak Epi halo ya, selalu masuk ke S2 pedagogik, insya Allah lebih cemerlang dalam kependidikannya insya Allah. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Riyad Jamil SPDI MM. Terima kasih. Semoga pesantren Suryalaya tetap menjadi pesantren yang dibanggakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Kemudian Bapak Sukanto pengawas Kota Depok juga hadir. Terima kasih. Sivitas Akademika Sais School. Nah, ini saya lihat tadi para santri, para ustadz, para kiai ikut gabung bersama-sama menyambut berkah dan rahmatnya. Terima kasih. Bapak Asdur pengurus PGRI Kabupaten Bandung SD Plus Sania juga hadir. Terima kasih. Bapak Jasman Indatno dari ITB Semarang juga hadir. Keluarga besar Ikatan Guru Indonesia Jabar juga hadir. Terima kasih. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka juga hadir. Terima kasih. Bapak Yayat Sudrajat MTS 1 Kabupaten Bandung. Bapak Dr. Yayat Sudrajat, halo, selalu hadir beliau dalam kesibukan. Kemudian Pak Cadok, ini Cadok calon doktor, minggu depan jadi doktor. Bapak Eka Abdul Hamid, semoga lancar segala urusannya. Dan beliau adalah Ketua STAI 11 April Sumedang Prodi PAI dan Ekonomi Syariah. Luar biasa hadir, insya Allah lancar segala urusannya dan kegiatannya. Kemudian MKKS SLB Jawa Barat juga hadir. Bapak Aib Saifullah Kepala SLB Negeri Karawang. Bapak Dr. Aib Saifullah, halo Pak Aib, juga hadir. Terima kasih. Kemudian Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga hadir. Terima kasih Pak Samsudin. Sama-sama. Kemudian Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Pak Agus Rio dari Uninus dan Untar Jakarta juga hadir. Terima kasih. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM juga hadir. Universitas YPIB Majalengka, terima kasih. SMP Tahfidz Quran Fantastis juga hadir, terima kasih, insya Allah lancar. Sivitas Akademika STEBI Bina Esa juga hadir. Sivitas Akademi SMPIT Alpaz, nah ini binaan Profesor Aan, semoga menjadi Sivitas Akademika dan seluruhnya dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu Dr. Sulistiarini dari Untan Universitas Tanjung Pura Pontianak juga hadir selalu, dengan ada Ibu Dr. Sulis, ada Ibu Dr. Yulis dan ibu-ibu doktor yang lainnya selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Siti Khoriyah Auriyah di sini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. Halo, ini Ibu Kepala Dinas. Sama-sama semoga menjalankan tugas selalu dalam keberkahannya. Kemudian juga DKM Masjid Al-Falak dan Jamaah Masjid Al-Falak. Nah, ini adalah masjid yang
suka dijadikan tempat juga kegiatan-kegiatan di hari Minggu. Kemudian GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia, Bu Dr. Hajah Deti, halo, selalu hadir, selalu berkah. Bapak Dr. Haji Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajnas Kabupaten Sukabumi. Wah, ini luar biasa. Tugasnya mengumpulkan agnia, orang-orang kaya, zakatnya disebarluaskan. Semoga lancar urusan-urusannya. Halo, Pak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma MSI. Kemudian juga SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok juga hadir, terima kasih. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. Sipiras Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin, terima kasih juga hadir. Bapak Profesor Dr. Usep dari EPB Usep Keswari, EPBS, UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2. Halo Prof, selalu lancar dan sehat walafiat. Sami-sami. Kemudian Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang. Nah, ini juga hadir selalu dengan dosen-dosennya, dengan para mahasiswanya, mantap menyambut berkah dan juga rahmat Allah dalam kajian ini. Kemudian juga Sipitas Akademika Pendikar, Pendidikan Karakter Pancasila, Bapak Riyadi dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat. Halo. Nah, ini juga selalu hadir dalam kajian ini. Kemudian Bapak Ahmad Sujani, Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Adham Kota Tangerang selalu hadir, insya Allah berkah. Bapak Akil, ini adalah Dekan FAI Unsika. Halo Pak Dekan, selalu hadir ini dalam kajian ini. Sama-sama insya Allah berkah. Juga Bapak Dr. Sudarjo juga hadir, insya Allah berkah, dan Ibu doktornya juga ikut hadir. Kemudian Pak Toto Sunarto Ciputat Jakarta juga hadir, terima kasih. Sama-sama, semoga berkah selalu. Kemudian Bapak Abu Khoer, halo Pak Abu Khoer, bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTW. Halo Pak Abu, alhamdulillah selalu sehat Pak Abu, insya Allah. Kemudian Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek, subhanallah, di tengah-tengah kesibukan ngaji, jemput berkah dan rahmat dalam menjalankan tugas, subhanallah. Kemudian juga Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat, alhamdulillah dari Kalbar sudah hadir, sama-sama insya Allah berkah. Kapan-kapan bertemu di Kalimantan Barat, banyak kawan di situ. Kemudian Bapak Suka, Kepala Balai Guru Penggerak NTB beserta Bapak Muhammad Irfan. NTB ini nanti dari NTB ya. Kemudian terima kasih Ibu Isaris Arwiyati, Ibu Imas Mulyati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Ibu Ana Isro Iliani, narasumber berbagai praktik baik kurikulum Merdeka SMK Negeri 3 Malang, Jawa Timur. Nah, ini juga alhamdulillah bisa hadir, insya Allah berkah selamanya. Kemudian Bapak Ahmadi, Ibu Lestari, Balai Guru Penggerak Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Diah Mutmainnah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir. Bapak Ropik Ali Muhsin, Ketua Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur, alhamdulillah bisa hadir, insya Allah berkah. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir, terima kasih. Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Wihartati Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Ine Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir, terima kasih, sama-sama. Kemudian Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Bapak Jasman Indradno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Ibu Roro Martiningsih, Duta Teknologi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya
terima kasih. Sama-sama. Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis Ponorogo Jatim, Sekolah Inklusi, terima kasih. Ibu Popi Dewi Puspitawati, sama-sama. Direktorat SMP Kemendikbudristek juga hadir, terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan selalu menyempatkan, insya Allah berkah dan rahmat selalu diturunkan Allah. Kemudian SMP PGRI Cidahu juga hadir. Kepala Sekolah SDN 204 Cidadap Bapak Ayi juga hadir. Bapak Meisa Hidayat SDN Pasir Kalawih 2 juga hadir, terima kasih. Ibu Ida Latifah dari SDN Ciputri Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur. Ibu Hartiningsi Kepala Sekolah SDN Salagedang Mande Cianjur. Ibu Cucu Suciana Kepala Sekolah SDN Ciangsana Mande Cianjur. Bapak Saprol Makmun dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor selalu hadir dengan kawan-kawan, selalu sehat, tugas-tugas beres. Insya Allah, amin. Kemudian Ibu Nur Hasanah ini Kepala Sekolah SDN Ciandam Kecamatan Mande Cianjur. Ibu Pipih Mande Cianjur. Bu Nok Rosidah Mande 2 Cianjur. Sipidas Akademika Unikom juga hadir, terima kasih. SLB Muhammadiyah juga sama-sama hadir. Kepada yang tidak disebut namanya, tetap berkah dan rahmat terus diguyur oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berdoa kepada Allah untuk menyambut dan menghasilkan tujuan kita. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga turnuhun sadayana, mudah-mudahan mingguan payun tiasa hadir lagi sehat walafiat. Saya akan mendahului keluar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.